Salam sejahtera, Ibu Bapa, Saudara yang dikasihi Tuhan. Malam ini kita berjumpa lagi di dalam program Sapaan Malam Sebaot, edisi di hari Senin, tanggal 12 Oktober tahun 2020. Sebelumnya mari bersama kita satu di dalam doa. Bapa Sorgawi, terima kasih di sepanjang hari ini Engkau boleh sertai dan juga memberkati kami. Malam ini kami menggunakan waktu sejenak untuk kami boleh berada di sekitar firman-Mu ya Tuhan. Tolong kami dengan Roh Kudus-Mu, ajari kami, berikan kami pengertian, dan terlebih berikan kami kerinduan untuk melakukan kehendak Tuhan. Bersabdalah Allah, dalam Yesus Sang Firman yang hidup kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab pada malam ini, mari bersama kita membuka dari 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-16. 2 Timotius pasal 3 ayat 16, firman Tuhan menyatakan demikian. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Ibu, Bapak, Saudara, pendengar yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi kerinduan dalam hidup kita di saat kita menjalani hari demi hari, langkah demi langkah, bahkan waktu demi waktu. Dan saya percaya satu hal yang kita ingin dapat lakukan, bahkan dapat kita raih, adalah satu kebaikan. Sesuatu yang menjadi cita-cita kita dan itu bisa tercapai. Dan cita-cita itulah yang kemudian dapat dikatakan sebagai faktor pendorong atau yang membuat kita mau dan mampu untuk melakukan segala sesuatu, segala usaha, upaya untuk mencapai cita-cita tersebut. Akan tetapi, di saat kita mau mencapai cita-cita tersebut, apakah kita luput dari sisi kemanusiaan kita? Yaitu berbagai keterbatasan, berbagai ketidakmampuan, berbagai apa yang membuat kita menjadi orang yang akhirnya menemukan kekurangan, kesalahan, dan juga bisa jadi kegagalan. Keterbatasan manusia inilah yang sangat Allah mengerti, sehingga Allah sendiri juga tahu apa yang dibutuhkan oleh manusia, yaitu firman-Nya, yaitu segala perkataannya, segala apa yang Ia mau sampaikan melalui berbagai peristiwa, dan peristiwa-peristiwa tersebut dicatat. Dan itulah yang sampai saat ini kita kenal dengan kitab suci, atau yang lebih spesifik kita kenal dengan Alkitab. Akhirnya Alkitab itu dipahami lewat bacaan kita di dalam 2 Timotius tadi sebagai satu alat yang Tuhan pakai untuk mengingatkan kita, menegur kita, untuk menuntun, membimbing kita supaya kita tetap berada di jalan Tuhan. Karena seringkali bisa saja kita berjalan tidak di jalan Tuhan. Kita berjalan di langkah kita sendiri, di suka-sukanya kita sendiri, di berbagai apa yang kita inginkan, tetapi kita tidak memperhatikan apa yang Tuhan inginkan. Alkitab menjadi dasar untuk kita melakukan segala sesuatu sesuai, seturut dengan apa yang Ia mau. Ibu, Bapak, Saudara, inilah yang kalau mau dibilang sebagai tanda kasih Allah yang nyata, tanda cinta sayang Tuhan yang nyata atas kita. Ia tidak sekadar memberikan kita kesempatan hidup, Ia tidak sekadar menciptakan kita, namun di dalam proses kehidupan kita, justru Allah yang tetap memelihara kita. Dan salah satu bukti pemeliharaannya yang nyata, yaitu lewat firman-Nya. Pertanyaannya sekarang, apakah firman Tuhan masih menjadi satu hal yang relevan dalam hidup kita di masa yang dikatakan
di era revolusi industri 4.0, 4.0. Apakah segala kecanggihan, segala kemudahan, segala kemutahiran teknologi kemudian bisa menggantikan firman Allah? Apakah kemudian segala kepintaran kita, kecerdasan kita, segala kemampuan kita itu pun mampu menyingkirkan peran firman Allah dalam hidup kita? Disitulah ibu bapak saudara, kita harus membuka mata kita. Ternyata Allah itu Allah yang betul-betul ingin melihat kita hidup seturut dengan yang Ia mau. Ia ingin kita hidup baik. Pertanyaannya sekarang, apakah kita mau melakukan atau mengikuti yang Tuhan mau? Apakah kita dengan kehendak bebas yang Tuhan berikan sebagai pelengkap atau kelengkapan kita, kemudian mau merendahkan hati untuk mengikuti rencana Tuhan, rancangan Tuhan? Jangan-jangan ego kita yang lebih berkuasa, kesombongan kita yang lebih berkuasa, segala apa yang ada pada kita yang lebih menjadi kendali dibandingkan kekuatan dan kuasa Tuhan. Jangan-jangan kita yang justru mau mengambil peran Tuhan atas Tuhan. Kita mau mengatur segalanya. Bahkan kita merasa saking berhikmat sehingga kita bisa menyaingi hikmat Tuhan lewat perkataan-perkataan kita. Hati-hati ibu bapak saudara, hati-hati. Tuhan memberikan kita peringatan. Peringatan itu tanda cinta kasih-Nya. Alkitab merupakan suatu bukti Tuhan itu nyata memelihara kita. Dan sekarang tinggal kitanya. Kita mau gak diatur oleh Tuhan? Selamat menjadi anak-anak Tuhan yang mau diatur oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh belajar dari kebenaran firman-Mu. Walau sejenak kami percaya Tuhan memberikan berkat di dalamnya. Berikan kami pengertian, memberikan kami kerinduan lewat apa yang telah kami sama-sama renungkan. Jadikan kami pelaku firman-Mu Tuhan yang setia. Kami mau berdoa bagi yang sakit. Tuhan berkati mereka yang saat ini sedang dirawat, yang sedang dirawat di rumah sakit maupun di rumah masing-masing. Tuhan tolong berikan kekuatan, berikan pertolongan bagi mereka. Apapun sakit mereka, kami percaya tidak akan melebihi kasih sayang Tuhan bagi mereka. Engkau juga berkati untuk yang berduka. Tuhan berkati, berikan kekuatan, berikan pertolongan bagi mereka. Kiranya Tuhan mau memberikan pertolongan, kekuatan, penghiburan bagi keluarga besar Talarima dan juga keluarga besar Situmorang, Siburian. Ketika Tuhan juga memanggil mereka yang dikasihi oleh keluarga masing-masing. Kuatkan mereka, hiburkan mereka Tuhan, sebagaimana kasih-Mu berlaku atas mereka. Terlebih berikan mereka pengertian tentang rencana Tuhan melalui peristiwa-peristiwa yang mereka alami. Kami berdoa untuk setiap kami Tuhan, sertai kami dalam kerja, dalam studi, berkati dalam pelayanan. Berkati Tuhan anak cucu kami. Terlebih di masa pandemi ini, Tuhan juga berkati dalam perjuangan mereka untuk mencapai cita-cita mereka. Kami berdoa Tuhan buat gereja Tuhan di mana ada, Sebaot di mana kami ada. Tuhan juga berkati semua presbiter-Mu dan semua unit misioner yang ada. Berkati seluruh warga jemaat, supaya kami boleh bersatu hati dalam melayani, bersekutu dan juga bersaksi. Kami menyerahkan bangsa negara kami, dan Tuhan sertai semua pimpinan kami. Dan jadikan kami sebagai warga masyarakat yang membawa damai sejahtera sukacita. Berkati Tuhan mereka yang saat ini bergumul ketika terinfeksi oleh virus corona. Tolong mereka, pulihkan mereka Tuhan. Berikan kedamaian, ketenangan, terlebih pengharapan. Bagi semua tim medis yang bekerja,
Tuhan juga berkati mereka. Tetap berikan mereka kesehatan dan tolong mereka Tuhan. Inilah Tuhan doa kami. Kami mau menyerahkan istirahat kami malam ini. Dan kami percaya Tuhan akan menyertai di setiap saat ketika kami beristirahat. Ampunkan salah dosa kami Tuhan. Semua doa ini kami bawa dalam Yesus Tuhan kami yang hidup, yang adalah Juru Selamat kami. Amin. Demikian perjumpaan kita. Kiranya kita tetap setia kepada Tuhan, tetap menjaga kesehatan kita, mematuhi protokol kesehatan dimanapun kita ada, dan menjadi berkat di mana Tuhan tempatkan kita. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi.